Video hajatan yang menghadirkan penyanyi Dewi Persik di Kudus, Jawa Tengah viral di media sosial. Polisi memeriksa pemilik acara hajatan karena diduga melanggar protokol kesehatan. Video penyanyi dangdut Dewi Persik mengisi acara hajatan di Kecamatan Kaliwungu, Kudus, Jawa Tengah belakangan viral di media sosial. Warga menyambut kedatangan Dewi Persik saat keluar dari mobil. Dewi Persik datang ke acara khitanan yang digelar oleh pemilik produksi busana muslim dan kerudung di Kabupaten Kudus. Dalam acara ini, Dewi Persik membawakan beberapa lagu dan sesekali berinteraksi dengan tuan rumah maupun tamu undangan yang hadir. Video ini menjadi viral karena tamu undangan banyak yang abaikan protokol kesehatan dengan tidak mengenakan masker. Padahal kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus sedang naik drastis setelah Lebaran. Polisi selidiki dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada acara ini dengan memanggil seluruh pihak yang terlibat. Hasil dari kita temuan sementara di lapangan bahwasanya Dewi Persik itu setelah hajatan sunatan itu sudah selesai prokes, dihadiri juga oleh Satgas Covid di kecamatan. Kemudian setelah selesai acara, Satgasnya pulang, ternyata memang ada undangan khusus dari yang punya hajat itu terhadap Dewi Persik selaku teman, kemudian baru hadir di tempat itu sekitar jam setengah lima sore. Tidak ada niat dari untuk menyanyi. Permintaan untuk menyanyi tidak ada, itu saja. Tapi karena Dewi Persik merasa itu adalah temannya, dia menyanyi 2 lagu. Lebih lanjut, Kapolres Kudus menjelaskan dari seluruh tamu yang diundang saat ini masih berstatus saksi. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melaporkan. Jenazah pasien COVID-19 Muslim asal Tanjung Sengkuang, Kota Batam tertukar dengan salah satu jenazah keturunan Tionghoa. Akibatnya jenazah warga Melayu yang seharusnya justru dikremasi menjadi abu. Peristiwa tertukarnya jenazah pasien Abdul Hamid dengan pasien keturunan Tionghoa Sing Peng di Batam memicu kemarahan pihak keluarga. Terlebih jenazah Abdul Hamid keturunan Melayu Muslim yang seharusnya dikuburkan justru dikremasi hingga menjadi abu. Terungkapnya kasus ini berawal dari pihak keluarga yang kesulitan mengambil jenazah Abdul Hamid karena diduga positif COVID-19. Namun pihak Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri kemudian menyatakan pasien negatif COVID-19. Saat akan diambil keluarga untuk dimakamkan, jenazah Abdul Hamid diketahui telah tertukar dan ironisnya telah dikremasi keluarga Sing Peng. Dan celakanya lagi, mayat itu sudah dikremasi, sudah dibakar. Untungnya belum, saya mohon maaf kalau salah, saya nggak tahu istilahnya, untungnya belum digiling, jadi tulang-tulangnya masih ada, tengkoraknya masih ada. Tengkorak sama tulang-tulang, dan itu mudah-mudahan siang ini bisa dari Rumah Sakit Bayangkara dibawa ke Polda, disolatkan di Rumah Sakit Polda, lalu kita kebumikan sama-sama. Kedua keluarga sepakat untuk berdamai, namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri terkait insiden ini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Otopsi jenazah seorang pemuda asal Buaran, Jakarta Timur yang meninggal dunia usai divaksin AstraZeneca telah selesai. Jenazah kemudian kembali dimakamkan sore tadi. Selesai diotopsi di RSCM, jenazah trio Fauki Firdaus kembali dimakamkan pada Sabtu sore. Pemuda asal Buaran, Jakarta Timur ini diotopsi Komnas KIPI karena meninggal dunia usai divaksin AstraZeneca. Pihak keluarga kini menanti hasil otopsi. Jadi sebenarnya setelah kami menerima hasil otopsi, pasti yang timbul adalah pertanyaan dari pihak keluarga. Berupa keterangan yang sejelas mungkin. Kami akan meminta penjelasan yang benar-benar mendalam gitu loh. Proses selanjutnya berupa apa nih? Tuntutan misalnya gitu. Atau apapun ya kami belum
belum berpikir ke arah situ ya, karena kami masih terfokus dengan hasil otopsi sih tepatnya gitu. Karena memang tujuan keluarga hanya mendapat kejelasan akan hal ini gitu. Makam trio Fauqi Firdaus terpaksa dibongkar untuk kepentingan autopsi. Pembongkaran ini dilakukan 16 hari usai jenazah dimakamkan. Sebelumnya, trio sempat mengalami sakit kepala, demam tinggi hingga kejang-kejang, kurang dari 24 jam usai divaksin AstraZeneca di GBK 5 Mei lalu. Keluarga menyatakan pemuda 22 tahun ini dalam kondisi sehat sebelum divaksin. Sempat dibawa ke rumah sakit, trio akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas Puskesmas Gambir, Jakarta Pusat menggelar vaksinasi massal secara on the spot mendatangi permukiman warga. Sasaran vaksinasi adalah warga usia 18 hingga 59 tahun. Pada vaksinasi lanjutan dengan dosis AstraZeneca ini, petugas medis Puskesmas Gambir membuka pos di pos RW di kawasan Duri Pulau sebanyak 600 vaksin disiapkan. Sebelum mendapatkan suntikan jatah vaksin, para peserta diwajibkan menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan dan wawancara. Sebanyak 36 orang wisatawan di Bandung, Jawa Barat dinyatakan positif COVID-19 pada libur Lebaran tahun 2021. Hasil ini didapat dari hasil tes antigen di sejumlah tempat wisata dan pemeriksaan di pintu tol. 36 wisatawan dipastikan terkonfirmasi positif COVID-19. Didapatkan dari 14 titik di wilayah seperti Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung. Ke-14 titik lokasi ini diantaranya tempat wisata, pos penyekatan di pintu tol, dan beberapa pendemo di wilayah Bandung. Dinas Kesehatan Kota Bandung mengaku 36 orang yang terkonfirmasi telah menjalani isolasi mandiri di wilayahnya masing-masing. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, pemerintah Kota Bandung menutup sementara 6 lokasi wisata. Rapid antigen yang kita laksanakan di 14 titik ya, baik itu pintu tol maupun tempat wisata. Ketemu 36-nya itu 2 dari pintu tol Muhammad Toha, kemudian 7 dari kebun binatang awal ya sebelum Lebaran, 23 di Taman Lalu Lintas, 23 ya, dan di dari pendemo ya ada 4 kemarin, jadi 36. Iya kan kemarin ada demo kan yang Palestina sama buruh ya. Kalau yang Taman Lalu Lintas pasca Lebaran Iya. Kita menuju ke Jawa Timur, pemirsa, sebanyak 500 kepala keluarga yang menghuni rumah susun penjaringan Sari Rungkut, Surabaya menjalani swab tes massal yang digelar oleh pemerintah kota. Swab massal diberikan setelah sebelumnya 12 orang penghuni rusun terpapar COVID-19. Satu persatu, kamar yang dihuni oleh warga di Rusun Penjaringan Sari Rungkut, Surabaya, Jawa Timur diminta untuk ikut tes swab antigen. 500 peserta merupakan penghuni rusun di Blok PS 4, FE, dan E. Dari 500 penghuni rusun, 12 orang diantaranya terkonfirmasi positif COVID-19. Kini ke-12-nya berada di Hotel Asrama Haji Sukolilo, Surabaya guna menjalani isolasi dan perawatan. Hasil dari temuan swab yang pertama hari Sabtu itu ternyata ada 12. Maka kita ambil tindakan cepat ya, untuk kita swab semuanya, seluruh penghuni rusun yang ada di Penjaringan Sari ini. Harapannya nanti kita bisa memetakan siapa yang tertular positif itu segera kita sehatkan. Sementara itu di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, ratusan santri pondok pesantren Darul Aitam Ashofi menjalani swab massal yang digelar Badan Intelijen Negara. Tes antigen diberikan memasuki ajaran baru pasca libur Lebaran tahun 2021. Dengan melibatkan 26 tenaga medis tim Medical Intelligence, sebanyak 130 santri dan pengajar menjalani swab tes antigen.
Satu persatu santri diambil sampelnya oleh tim medis menggunakan APD lengkap. Tahapan tes dimulai dengan swab terhadap santri dan santriwati sebelum memasuki tahapan swab PCR jika dinyatakan positif dan reaktif. Selain swab tes antigen, penyemprotan cairan disinfektan juga dilakukan di sejumlah lokasi pondok pesantren. Swab tes kepada ratusan santri ini selain untuk memutus mata rantai penyebaran COVID juga memberikan jaminan keamanan di lingkungan pondok pesantren memasuki ajaran baru pasca libur Lebaran. Di pesantren ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan swab antigen untuk para santri yang baru kembali berlibur dan sekarang mereka akan melanjutkan pembelajaran tatap muka. Sebelum itu kita laksanakan swab antigen dulu. Apabila nanti ada dari santriwati yang hasil swab antigen positif, kita akan lanjutkan tindakan dengan swab PCR